Apa penyakit rohani yang ada dalam doa ini? Pertama, a'udzubika minal ham. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat ragu-ragu. Sifat ragu-ragu penyakit batin. Apa yang bisa dikerjakan oleh orang yang selalu ragu-ragu? Bahwa sebelum bekerja harus menimbang, itu perlu. Tapi kalau cuma tiap hari menimbang, kapan memutuskan? Orang sudah kemana-mana, kita masih main timbangan. Maka orang yang ragu-ragu hakikatnya orang yang sudah mengubur sebelah kakinya sebelum berangkat. Ya. Iya, tapi kalau kita nanti jadi salah kan lebih baik nggak usah berbuat. Keliru. Salah karena berbuat lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Saudara salah tapi berbuat masih lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Saudara baca Quran salah lebih baik daripada nggak pernah salah karena nggak pernah baca Quran. Gua nggak pernah salah dong baca Quran. Bacanya kapan? Nggak pernah. Ya paham tuh. Oh nggak pernah baca kapan mau salah? Saudara hadirin yang saya muliakan, dan orang sering bilang kegagalan pada hakikatnya adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi kalau kita gagal hari ini, besok kita harapkan tidak akan gagal. Gagal besok masih ada hari lusa. Bagaimanapun usaha, kemauan adalah processing. Apalagi usaha untuk memperoleh sesuatu yang bernilai tinggi, bermutu mulia, panjang jalannya, banyak akibatnya, besar godaannya. Processing untuk mencapai sesuatu yang mulia itu prosesnya tidak sekali jadi kayak orang makan cabai. Itu hari dikeletak, itu hari terasa pedesnya. Untuk mencapai sesuatu yang mulia, panjang jalannya, banyak akibatnya, besar godaannya. Tapi bangunan bagaimanapun tingginya harus dimulai dari pondasi pertama. Cita-cita bagaimanapun luhurnya harus dimulai dari langkah pertama yang walaupun kelihatannya sepele, tapi sudah merupakan pondasi ke arah yang lebih tinggi. Kadang-kadang kita ini kan inginnya yang serba cepat. Seolah-olah sesuatu yang mulia itu bisa datang lewat proses simsalabim, abracadabra. Lalu yang kita mau terwujud di depan kita, alangkah mudahnya. Dan dari kegagalan-kegagalan akan lahir pengalaman. Dan pengalaman, kata orang kuno, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Kalau adik kita jalan di tempat licin, jatuh, besok dia lewat situ lagi, gak usah dipesan juga dia pasti hati-hati. Kenapa? Pengalaman. Kemarin gue lihat sini jatuh, sekarang harus hati-hati. Tapi kalau belum pernah jatuh, kita omelin kadang-kadang ngotot. Khawatir banget, sebelum juga jatuh, ngomel melulu gitu. Tapi satu kali dia jatuh, dia sendiri akan hati-hati. Begitu kegagalan yang kita temukan dalam hidup merupakan nasihat bahwa seorang muslim tidak mungkin jatuh di tempat yang sama 2 kali berturut-turut. Kemarin lewat di situ jatuh lagi, sekarang lewat di situ lagi jatuh lagi, emang goblok dah. Bisa jatuh 2 kali di tempat yang sama kan namanya tidak mengambil pelajaran dari apa yang sudah dia temui. Jadi saudara hadirin, terutama adik-adik remaja, masa depan kalian itu merupakan harapan dari semuanya. Kami yang tua terlalu banyak berharap dari kalian. Sementara hari depan kalian lihat sendirilah, persaingan hidup makin tajam, tensi ekonomi makin tinggi, jumlah angkatan tenaga kerja yang masuk tidak jauh dari seimbang dengan lapangan kerja yang bisa disiapkan. Kalau kita dihambat oleh penyakit ragu-ragu, orang lain sudah berbuat dan kita masih menonton, boleh sangat jadi nantinya kita akan terpojok di sudut-sudut kehidupan untuk lebih banyak jadi penonton daripada jadi pemain. Lebih sering menjadi objek daripada menjadi subjek. Istilah Arabnya lebih sering menjadi maf'ul daripada menjadi fa'il. Namanya juga orang nonton, soknya kan kayak lebih pintar dari yang main. Wajar orang nonton bola ngomel melulu. Itu Maradona tolol, Maradona ditololin.
Ajat sederajat, goblok, ajat digoblokin. Kalau sudah dia disuruh main ke lapangan, gempor dia nggak bisa nembak. Namanya penonton, dan wajar saja penonton juga kalau nggak surat nggak rame tuh lapangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, maka keraguan-raguan akan jadi penyakit yang menghalangi orang pada saat dia harusnya sudah berbuat, dia malah berpangku tangan. Akhirnya dia akan jadi orang yang ketinggalan kereta. Sementara hidup tidak berjalan mundur ke belakang dan tidak juga berhenti. Tidak ada kata berhenti atau kata mundur dalam hidup. Berhenti kita diinjak orang, mundur kita hancur. Hidup ini seperti cerita tentaranya Tariq bin Ziyad ketika menyeberang ke daratan Spanyol di Selat Jabal Tariq. Sejarah menyebutnya Gibraltar ya. Itu bahasa Spanyol, lidah Spanyol dengan lidah Arab. Kita Jabal Tariq, dia Gibraltar. Kita Ibnu Rusdi, dia Averroes. Saudara-saudara, ketika pasukan sudah menyeberang ke daratan, seluruh kapal-kapal ini dibakar oleh Tariq bin Ziyad. Beliau sadar menghadapi tentara yang jumlahnya lebih banyak dari tentaranya sendiri. Maka seluruh kapal dibakar. Lalu beliau pidato di depan tentaranya. Ayuhan nas, ainal mafar, al-bahru min waraikum, wal adu amamakum. Saudara-saudara, sekarang mau lari kemana? Kita tidak punya pilihan lain. Di belakang laut, di depan musuh. Mau pulang, kapal sudah saya bakar semua. Ini termasuk menghilangkan keraguan bala tentaranya. Mundur, kecebur, mati. Maju menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak, resikonya juga mati. Namun mati maju, mati syahid. Mati mundur, kecebur, mati konyol. Pilih. Ya tentu tidak ada pilihan lain. Menghilangkan keraguan di kalangan tentaranya. Juga menghadapi kehidupan ini. Menimbang adalah perlu, tapi berbuat lebih perlu lagi. Jangan takut salah, karena salah berbuat lebih baik daripada tidak pernah salah, karena tidak pernah berbuat. Kesalahan pada akhirnya akan mendidik kita untuk tidak salah lagi pada masa-masa yang akan datang. Ini penyakit pertama. Penyakit yang kedua, al-hazan. Penyakit duka cita. Manusia itu ehoknya terlalu besar. Kalau dia kehilangan sesuatu yang dia tidak senangi, atau menemukan sesuatu yang tidak dia harapkan, dia bersedih. Kesedihan itu timbul sebenarnya karena ehoknya. Bapaknya meninggal, dia sedih. Sebenarnya kesedihannya bukan karena matinya bapaknya, tapi kesedihannya karena dia tidak punya orang tua lagi. Dianya itu yang dia tangisi, akunya. Perkara bapaknya mati sih, memang semua yang hidup mesti mati. Tapi dia nggak punya bapak, itu yang lebih dia sedih. Akunya ini. Ehoknya manusia itu. Seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dia menangis. Bukan karena suaminya yang mati, tapi karena dirinya tidak bersuami. Dirinya yang lebih banyak dia tangisi. Ehoknya itu yang lebih banyak bicara. Oleh karena itu agama mengajarkan, kata Nabi, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Cintailah apa yang kamu cintai sekedarnya saja, sebab sangat boleh jadi yang sekarang kamu paling cinta besok jadi yang paling kamu benci. Tapi bencilah apa yang kamu benci sekedarnya saja, sebab boleh jadi yang hari ini paling kamu benci, besok akan kamu paling cintai. Saudara-saudara kaum muslimin, maka cintailah harta, cintailah kedudukan, cintailah harta benda, cintailah anak dan istri sekedarnya saja. Sehingga tidak berurat dan berakar. Sebab kalau dia sampai berurat dan berakar di hati ini, nanti ketika datang saat berpisah, kita seakan tidak mau menghadapi kenyataan. Kita seakan ingin lari dari kenyataan. Tetapi kalau bersifat ala kadarnya, seluruhnya sudah diperhitungkan. Oleh karena itu, untuk mengatasi sifat duka cita ini, kuncinya adalah iman. Siapa sih orang yang tidak pernah sedih dalam hidup ini? Tapi siapa orang yang tidak pernah senang dalam hidup ini? Tidak ada orang yang senang terus dan tidak ada orang yang sedih terus. Dia berganti.
bahkan itulah yang bikin hidup ini nikmat. Coba kalau hidup ini isinya ketawa saja, monoton. Sebaliknya kalau hidup isinya cuma nangis saja, bagaimana rasanya? Tapi ada senyum, ada tangis, ada duka, ada suka, itulah bumbu daripada kehidupan. Cuma tentu saja saudara-saudara, duka cita yang pada gilirannya akan membawa kebahagiaan, itu yang harus berani kita hadapi. Tapi duka cita yang tidak beralasan, itu yang jadi penyakit. Kaya, sedih, takut miskin, itu kan tidak beralasan. Kita punya jabatan, takut merosot, takut pensiun, dengar mau ada mutasi, gerusak-gerusuk. Kan itu yang tidak beralasan. Duka cita semacam itu tidak beralasan. Karena tidak sadar bahwa pada awalnya itu pun tidak dia miliki. Kalau duka cita itu akan membawa kebahagiaan, tidak perlu kita takuti. Satu contoh. Kalau di depan saudara saya sodorkan 2 gelas, yang satu isinya jamu, yang satu sirup. Kira-kira saudara minum jamu apa sirup? Jamu apa sirup? Orang yang berpikir panjang saya yakin pasti minum jamu. Pahit memang, getir memang waktu minum. Tapi besok badan sehat, tenaga kuat, gairah kerja ada, semangat hidup tumbuh. Ini orang Islam, orang yang berpikir jauh ke depan. Ke depan kemana? Dia tidak cuma mikir dunia, dia mikir kubur, alam kubur, dia mikir akhirat, maka dia berani minum jamu. Apa jamu itu? Puasa, jamu, pahit. Emang enak banget puasa, setengah mati. Sembahyang, jamu, pahit. Sedekah, jamu, pahit. Sekarang. Tapi besok kita pulang ke alam kubur. Ya Allah, nikmat alam kubur. Untung kemarin waktu di dunia minum jamu. Waktu di dunia sembahyang, kuburan terasa nikmat. Waktu di dunia sedekah, kuburan dipakein AC. Padahal cuma goceng sedekahnya. Adapun orang yang di luar Islam, dia berpikir pendek. Yang dia lihat cuma yang di depan hidungnya saja. Dia nggak mikirin alam kubur, dia nggak mikir akhirat, yang dia pikirin cuma dunia aja. Kenapa gue mesti minum jamu pahit? Sirup nih, manis. Dia minum sirup. Manis memang waktu minum. Tapi besok, bibir mancung, bengkak, sariawan itu. Saudara-saudara, sholat, sirup, tidak sholat, sirup, manis. Orang-orang puasa, dia tidak puasa, sirup, manis. Bakhil, pelit, sirup, manis. Apain sedekah? Ya tumpuk aja tuh harta dah, jangan disedekahin. Sirup, manis memang. Besok dia pulang ke alam kubur, baru terasa bibirnya pada bengkak. Baru timbul, gua nyesel banget minum sirup kemarin. Jadi saya katakan kuncinya adalah iman. Berangkat dari surah Ali Imran ayat 139, Allah berpesan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tidak perlu gundah gulana, kamu tidak perlu duka cita dan sedih hati. Kamu sesungguhnya adalah tinggi jikalau kamu benar-benar beriman. Jadi dengan iman, duka cita yang tidak beralasan tidak perlu ada. Karena sifat duka cita yang tidak beralasan merupakan penyakit rohani yang menjadi penghambat agar orang tidak memperoleh kemajuan apapun dalam kehidupannya. 2. Penyakit rohani yang ketiga, saudara-saudara, al-ajzu, penyakit lemah. Nabi menyatakan, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Sifat lemah tidak disukai oleh agama dan merupakan penyakit batin. Bukan lemah lembut, lemah. Lemah apa? Nah, segala lemah. Lemah ekonomi, agama mengajarkan kadal fakru ayyakuna kufran. Kemiskinan bisa membawa orang kepada kekufuran.
Apalagi lemah pendidikan, dalam arti terbelakang, ketinggalan oleh orang-orang lain. Dan yang paling celaka, lemah iman. Saudara-saudara hadirin yang saya muliakan, imannya lemah. Tidak punya ghirah, tidak punya rasa cemburu terhadap agamanya. Kalau anak gadisnya diusik orang, marahnya 7 lapis langit. Kalau keluarganya diusik orang, bukan main, ngundang orang lain, menyerbu. Itu orang yang coba-coba musik. Tapi agamanya dihina orang, agamanya diinjak-injak orang. Sedikit pun dia tidak punya rasa cemburu, sedikit pun tidak ada rasa sedih. Agama saya ini mau dibawa kemana? Islam ini mau dikubur kemana? Lemah iman semacam itu yang kita rasakan sekarang. Sekarang ini orang marah kalau hartanya diusik, orang marah kalau anak istrinya diusik, orang marah kalau temannya diganggu. Tapi giliran agamanya diganggu, agamanya diusik, agamanya dihina, tenang-tenang saja, bah. Tidak ada itu gairah, tidak ada itu rasa cemburu terhadap agama. Kaum muslimin yang saya muliakan, lemah iman semacam ini yang sangat membahayakan untuk kelangsungan kehidupan beragama. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dalam satu pertempuran melawan orang-orang kafir, tentaranya mengalami kekalahan. Karena kalah, banyak yang ditahan jadi tawanan orang kafir, termasuk 3 orang ofisir setingkat komandan dan beberapa puluh prajurit ditahan di negara kafir ini. Terhadap tahanan-tahanan Islam ini, Raja kafir musyawarah sama para menterinya, terutama Perdana Menteri. Tuan Perdana Menteri, kata Raja kafir, bagaimana? Ini tahanan-tahanan Islam yang enak kita apain? Ya terserah Tuan Raja, kita bunuh saja supaya habis urusan. Ya terserah Tuan Raja, tapi saya pikir-pikir soal bunuh sih gampang. Cuma apa tidak lebih baik kalau mereka kita bujuk saja supaya ikut ke dalam agama kita, meninggalkan Islam agamanya, meninggalkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpinnya. Itu namanya kita sudah berprinsip senjata makan tuan. Nanti kita pasang mereka untuk menghantam orang Islam sendiri. Pikir aja, betul juga Perdana Menteri. Iya, bujuk saja mereka. Caranya bagaimana? Adili saja di pengadilan secara terbuka, supaya jatuh mentalnya, dia mau keluar dari Islam, ikut ke dalam agama kita. Baik, diadili secara terbuka. Yang adilin langsung Raja kafir, dihadiri oleh banyak tentara-tentara kafir. Yang mula-mula diadilin 3 orang komandan ini. Ofisir pertama maju ke depan. Maju, komandan pertama. Ofisir, saya Tuan Raja. Kamu tahu siapa kamu sekarang? Saya tahu, saya tahanan. Iya, kalau tahanan bisa diatur kan? Bisa diatur. Bagaimana Tuan Raja? Kamu mau nggak ikut saya? Meninggalkan Islam sebagai agamamu, meninggalkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpinmu. Kalau kamu mau ofisir, pindah agama saya, nanti kamu akan saya berikan kedudukan yang tinggi, gaji yang cukup, rumah cukup, istri cukup, kendaraan cukup. Pindah saja ofisir. Tuan Raja, bagaimana? Apa Tuan kira selama ini saya berjuang karena mencari kedudukan, mencari harta, mencari tanda jasa? Tidak Tuan Raja. Saya berjuang di bawah bendera Khalifah Umar bin Abdul Aziz li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Saya tidak akan tergiur dengan tawaran Tuan Raja. Kamu gila ya? Biarin. Kamu berani dari kemarin. Ofisir, kalau kamu tetap dengan pendirian kamu, kamu akan saya bunuh. Silahkan Tuan Raja. Lebih baik nyawa terpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. Gila ini. Biarin. Bunuh. Datang Al-Fujur, dipancung kepalanya, putus lehernya dengan badannya pisah.
Jatuh kepala itu ngegelinting ke bawah, mutar kepala itu kayak orang tua sambil ngaji baca Quran. Tinggal kepalanya saja, bisa dengan badan masih sempat ngaji. Sampai raja kafir bingung, minggir, ini ada kepala ngaji. Ayatnya yang dia baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu menghadap Allah dengan ridha dan diridhoi. Engkau gugur sebagai syahid, tidak tergiur oleh bujukan harta, tahta dan kedudukan. Niatmu ikhlas karena Allah, kembalilah menghadap Allah dengan ridha dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Di penghujung ayat, matanya tertutup dengan rapat, bibirnya senyum menghadap Allah, gugur sebagai syahid. Raja kafir geleng kepala, dasar santri gila, sudah mau mati masih ngaji.